Rasa duka pastilah kita alami, dan terkadang di waktu kita tidak siap. Namun iman kepada Kristus yang mengalahkan kematian membuat kita mampu berdiri dan berjalan lagi. Kita patut bersyukur atas jalan hidup yang dipimpin Tuhan melewati lembah duka. Pada saat ini kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengenang dipanggilnya pulang almarhum Bapak Darji Situmorang. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari menghadap hadiratnya dengan memuji Tuhan. Dari Gita Bakti 12, bait 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau memberkati keluarga, memberkati kami semua, sehingga kami dapat berkumpul untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua di balik rasa duka yang dihadapi oleh Ibu Betty sekeluarga, dan juga yang kami rasakan bahwa Engkau memanggil pulang kekasih kami, almarhum Bapak Darji Situmorang. Tuhan memberkati ibadah ini, dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah akan menguatkan kami dan memberikan kami juga rasa sukacita di balik duka dan kesulitan yang kami alami. Karena itu berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 itu ada di balik ini ya Bapak Ibu. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 ada di halaman paling belakang dari kata ibadah. Kita akan baca bersama-sama ya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kita mulai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Coba dipersilakan duduk. Ibu Betty dan keluarga besar Situmorang yang diberkati oleh Tuhan, Paulus itu mengalami duka cita. Dia menderita luar biasa sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai seorang Kristen. Nah, dalam kisah ini sebagai seorang rasul, dia itu melakukan pelayanan, tapi zaman itu nggak ada yang gaji loh. Dan bisa dibayangkan dia pelayanannya itu pindah-pindah. Tidak sama dengan saya, pindahnya paling cepat saya pernah pindah 1 tahun. Ada yang 6 tahun. Ada yang 4 tahun, begitu ya. Nah, itu lama itu. Dan digaji. Dia tidak sama sekali. Memang zamannya tidak memungkinkan untuk hal seperti itu. Nah, pada waktu firman ini disampaikan, dia itu menyampaikan kepada jemaat Filipi. Rasa dukanya adalah dia harus bekerja keras, gitu ya, membiayai semuanya, lalu kadang tidak cukup. Kan dia berlayar dari satu daerah ke daerah lain, dia harus melakukannya. Nah, di situ kesulitan terjadi
Dan ada jemaat miskin yang namanya Filipi. Nah, firman Tuhan disampaikan dalam konteks itu. Saya baca sekali lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pergumulannya adalah, maksudnya apa? Apakah memang Tuhan langsung memberikan dia kuat? Atau apa? Rupa-rupanya bukan begitu. Kalau membaca dengan baik kitab ini, intinya adalah karena jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu jemaat yang kecil, miskin, tetapi justru Paulus menyampaikan ini. Coba kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi duka cita, kesulitan yang luar biasa sebagai orang percaya. Ternyata orang yang kita tidak duga, justru persekutuan dengan dia ini yang membuat kita kuat, itu maksudnya. Akhirnya Paulus dapat menjalankan tugasnya begitu rupa. Nah, kalau hal ini kita renungkan dalam kehidupan Ibu Betty, karena beberapa hari yang lalu, almarhum suami kekasih Pak Darji Situmorang Tuhan panggil. Tentu duka citanya luar biasa. Dan duka cita itu dia akan dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti langsung gitu ya. Langsung Tuhan akan kasih kuat. Ya tentu saja ada pendeta yang berdoa. Doanya pakai video call ya Bu ya. Kalau saya itu, waduh. Itu memang begitu sekarang itu. Tapi bisa pas-pas itu. Bahkan paginya saya berdoa, setelah itu baru Tuhan panggil. Jadi ada begitu ya. Ada juga dengan Ibu Diano ya. Kita sempat berdoa bersama-sama. Walaupun situasi pandemi, artinya apa? Persekutuan itu yang memberi kekuatan. Jadi mungkin itu kecil sekali gitu. Tidak pernah dibayangkan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Kita pakai masker semuanya. Berhati-hati jangan sampai kita membiarkan virus itu berjalan terus. Kita harus memutusnya. Siapapun kalau dia punya kasih yang tulus terhadap yang lain, dia harus melakukan hal seperti itu. Ini yang menurut hemat saya kelihatan kecil, tetapi dia memberi kekuatan tersendiri. Saya sempat ngomong sebentar tadi ya, Ibu Lina ya, sama-sama Ibu, gimana ceritanya ini. Tapi begitulah ya, bahwa itu yang dilakukan. Terus, Bapak ini kan aktif juga di HKBP ya, dan akhirnya ya seperti itulah pelayanannya, dan jangan dipisah-pisahkan juga ya, karena saya sudah berkomunikasi, kami berkomunikasi antar pendeta, ini bagaimana ya, sudah, ini wilayah dilayani di sana, artinya kita tetap satu, kalau sudah seperti itu ya tidak apa-apa juga gitu ya, sehingga memang bersama-sama gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu itu persekutuan dalam arti jemaat ya, tapi persekutuan-persekutuan lain juga menguatkan. Itu Tuhan menginginkan dalam persekutuan dengan sesama anggota keluarga. Saya pernah kehilangan ya, orang tua saya meninggal. Itu yang menguatkan sekali adalah ketika kakak saya atau adik saya, dia nelpon, ayo kita ketemu sama di Salatiga. Itu langsung kuat sekali gitu, beda itu. Jadi adik saya sudah beli tiket pagi-pagi sekali ke Balikpapan karena mama meninggal di Balikpapan. Dari Balikpapan langsung dibawa ke Salatiga untuk dimakamkan. Jadi saya bilang, ya udah batal Mas. Oh bagus juga lah. Nggak usah ke sana, langsung ke Salatiga semua. Gitu. Begitu telepon itu sangat penting ya. Kenapa? Karena dia bisa menguatkan satu dengan yang lain. Jangan dianggap adik itu dia tidak berguna. Atau harus kakaknya yang lebih kuat. Enggak juga. Nah, dengan telepon, dengan saling sapa satu dengan yang lain, itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ibu dengan anak-anak, dengan menantu, itu bisa menjalin komunikasi dengan bagus. Apalagi di saat seperti sekarang ya, karena baru beberapa hari, tentu suasananya masih suasana duka seperti Pak Tri katakan tadi ya. Nanti akan perlahan-lahan ibu akan dibawa untuk ibu menang atas berbagai masalah yang dihadapi.
Dan ini bagian dari kehidupan ibu untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Karena peristiwa ini akan dialami oleh siapapun. Tapi bagaimana iman kita menjadi kuat dan dikuatkan oleh Tuhan. Itu letaknya. Yang kedua adalah dalam keluarga ibu. Karena itu, melalui renungan ini saya mengajak kepada seluruh anggota keluarga itu untuk menjaga percakapan. Terutama ya, menjaga suasana agar saling menguatkan. Karena ada suasana atau saat di mana kita memang teringat dengan suami, ya, dengan papa, gitu ya, dengan opung, dengan orang yang kita cintai. Itu akan teringat. Karena ada hubungan satu dengan yang lain. Jadi persekutuan itu berkat tersendiri. Itu yang menguatkan. Lalu juga dengan masyarakat ya, Ibu ya, dengan yang lain, ketika kita bisa membina begitu rupa, maka kita mendapatkan juga kekuatan. Rupa-rupanya Paulus sadar sepenuhnya bahwa untuk menemukan kekuatan dari Tuhan itu ada dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan persekutuan di mana kita memang benar-benar mendapatkan berkatnya. Apalagi kalau persekutuan kita ya, persekutuan Kristen yang sama-sama percaya bahwa kalau orang itu meninggal dalam Kristus, akan dikumpulkan bersama-sama dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah dengan begitu kita semakin dikuatkan. Karena itu seorang Kristen dia menyadari tentang kehidupannya dan dia mengajak proses itu untuk menuju rumah Bapa itu. Kita semua kan seperti itu. Karena itu bagi almarhum, kematian itu keuntungan. Karena dia bertemu muka dengan muka gitu ya, dengan Tuhan Yesus. Dan tentu saja dia akan berkata bersama dengan Paulus dalam kitab Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu ketika persekutuan seperti malam ini mengarahkan kepada kita untuk benar-benar merasakan bahwa hidup di dalam Kristus itu, apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Karena kalau justru kita memasuki kematian, kita bertemu dengan kekasih jiwa kita. Dan kita tidak pernah takut, sekalipun kita memasuki lembah kekelaman. Daud bersaksi seperti itu. Tentu bukan hanya hubungan dia dengan Tuhan ya, tetapi ketika dia menghadapi banyak masalah. Nah, kesaksian itulah yang dia sampaikan. Itu Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi sampai di tahap seperti itu. Kalau ibu bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, itu merasakan cinta kasih yang besar itu, orang lain akan melihat bahwa di rumah ini kata-kata yang disampaikan adalah ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Inilah kekuatan dari keluarga ini, dari Tuhan, melalui persekutuan, melalui kehidupan bersama, sampai keluarga ini menjadi saksinya. Saksi Tuhan, mereka mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu tetap ditelepon, ya, suasana seperti ini, Mbak Lina ya, tetap aja diperhatikan seluruh jemaat kita, terutama dalam kondisi pandemi ini, ya walaupun kita hanya bisa nelpon ya, tapi jangan sampai telepon atau minimal itu doa yang memang benar-benar disampaikan untuk pergumulan jemaat kita semuanya. Memang kalau bertemu sebaiknya juga jangan di dalam ya, mungkin di luar saja, sapa gitu ya, berdoa juga nggak apa-apa, tapi diusahakan dikurangi bersentuhan terlalu dekat. Kita sama-sama menjaga, tetapi kita saling menyayangi, menguatkan, sehingga kita akan menyatakan seperti Daud itu. Ya, dia bersaksi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi ibu
anak-anak, menantu, dan seluruh anggota keluarga tetap dikuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah penghiburan yang selama ini diberikan, mendampingi ibu, menguatkan. Dan ibadah saat ini namanya ibadah pengucapan syukur. Karena kita mengajak jemaat untuk benar-benar hidup dalam iman kepada Tuhan dan bersyukur dalam peristiwa yang membuat ibu semakin bisa bersaksi. Nah, kalau jenazahnya masih ada, kita mengajarkan dengan ibadah penghiburan. Sebenarnya ini ya tidak terlalu banyak beda sih, itu hanya istilah-istilah ya. Tapi ini membantu kita benar-benar untuk lebih fokus, berimanlah teguh kepada Tuhan. Kamu akan kuat. Kamu akan benar-benar menghadapinya dan bisa bersaksi. Kami turut merasakan duka ya Ibu ya. Demikian juga seluruh jemaat. Dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Akhirnya hubungan antara dia dengan jemaat bagus banget. Ya, justru dengan jemaat Filipi. Dia punya jemaat Korintus tapi tidak sedalam ini. Ini ada maknanya. Dan kiranya ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita juga ketika kita menghadapi berbagai hal. Yang kecil bisa menguatkan kita. Karena itu kuatkanlah diri kita dan terus bersaksi. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak pernah takut bahaya. Kita dikuatkan dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Baitnya yang kedua, Kidung Jemaat 332, tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam dan saat berikutnya. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam. Dengannya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang terkasih, dalam memberi persembahan kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tapi disiapkan kotak yang terdekat dengan tempat duduk Bapak Ibu. Ya, nanti sambil kita memuji Tuhan, kita bisa masuk uang persembahannya di kotak dengan tertib. Jadi ada yang di depan, ada yang di tengah, dan ada yang di belakang. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberi persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 3. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Bait 3. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku,
Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kami persilakan kesaksian pujian dari vokal grup Gloria. Dipersilakan. Tuhan tak pernah melupakan orang percaya. Siapa yang benar didekap dan dirangkulnya, dibiarkannya hidup kita dalam cemas, dalam pengharapan selalu Tuhan dekat. Ada kalanya ku merasa Tuhan menjauh, tapi nyatanya diriku pongah dan beban. Kenyataan Tuhan tak pernah meninggalkanku, jadikanku sadar Tuhan rangkulku erat. Marilah hayati, mari sehati. Marilah hayati, Tuhan memberi pertolongan. Harap pada Tuhan, pastilah kita tegar. Harap pada Tuhan, pastilah kita tegar. Janganlah pernah meragukan kehendak Tuhan. Turut firman-Nya, pasti hidupmu kan lega. Dalam pergumulan dan pencobaan yang berat, setelah duka cita digantinya sukacita. Marilah hayati, raih kasih-Nya sehati. Marilah hayati, Tuhan memberi pertolongan. Harap pada Tuhan, pastilah kita tegar. Harap pada Tuhan, pastilah kita tegar. Hidup dalam Tuhan, kita tetap bermegang. Amin. Amin. Keluarga dan Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa, dan setelah itu kita juga menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami ingin mendoakan keluarga besar Situmorang. Almarhum Bapak Darji Situmorang Tuhan panggil. Tentu Ibu Betty, anak dan menantu merasa berduka cita. Tetapi firman-Mu memberikan arti tersendiri. Ketika kekuatan itu ada di tengah kehidupan bersama. Baik itu di tengah keluarga yang saling memahami, saling mendorong, memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Di tengah persekutuan berjemaat, pelayanan dilakukan dengan segala keterbatasan di era pandemi ini. Tetapi disitulah mereka juga merasakan bahwa Tuhan menguatkan karena gereja-Mu, orang-orangnya, dengan doa, dengan telepon, dengan perhatian, dengan berbagai cara mereka mendampingi keluarga. Demikian juga kami percaya dengan persekutuan dengan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan, entah itu karena adat atau bersama dengan masyarakat atau dalam komunitas yang lain, kami dikuatkan. Apalagi Tuhan, kami semakin diyakinkan sebagai orang percaya kami punya tujuan kehidupan menuju rumah Bapa di sorga. Sehingga kami tidak hanya memikirkan hal dunia, tetapi sungguh-sungguh kami punya fokus kehidupan juga. Sehingga di dunia ini kami bekerja melakukan tugas, tetapi kami tidak melalaikan kualitas kehidupan percaya kami kepadamu. Kami mohon biarlah ketika kami di dunia, kami sungguh-sungguh belajar tentang kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami dibawa untuk semakin mendalami kehidupan ini, karena kami memiliki tujuan yang pasti dalam sorga. Kami berdoa mohon berkat-Mu untuk keluarga. Biarlah mereka sungguh-sungguh melakukan tugasnya satu dengan yang lain untuk menguatkan baik ibu maupun anak-anak dan menantu kekasih, juga keluarga yang lainnya. Karena itu kami ingin berdoa secara khusus bagi keluarga ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berkarir, membangun masa depan ekonomi. Tetapi yang terutama adalah mereka begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Itu segala-galanya. Karena itu kami juga berdoa, biarlah kehidupan keluarga ini semakin berharap kepadamu, membangun hidupnya di dunia ini di dalam Tuhan. Karena itu ketika mereka bekerja sebagai seorang Kristen yang melakukan tugasnya dengan penuh syukur dan sukacita. Karena itu masa depan karirnya juga akan baik karena bekerja di dalam Tuhan. Berkat-Mu untuk Ibu Betty dalam membangun kehidupannya terus ke depan. Engkau tetap memelihara dia, memampukan dia. Dia punya Tuhan Yesus. Dia juga selalu dilayani oleh jemaat. Dalam persekutuan bersama, kami yakin Tuhan akan menolong dia dalam persekutuan ini, tetapi juga Tuhan memampukan dia membangun kehidupan sebagai pribadi, juga sebagai orang tua dalam keluarga. Berikanlah sukacita selalu, berikanlah kesehatan kepadanya dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kehidupan dapat ditempuh dalam berkat-berkat-Mu itu. Kami berdoa bagi anak-anak, juga menantu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk Devi dalam kehidupannya bersama dengan suami, Bapak Tua Halomoan Sianturi. Berkat-Mu untuk mereka dalam membangun kehidupan bersama, mengarahkan mereka, dan terus mereka dapat hidup, bergumul, dan meraih masa depan di dalam Tuhan pula. Kami doakan, biarlah mereka mempunyai tujuan hidup yang pasti. Mereka boleh membangun kehidupannya dan meraih masa depannya di dalam Tuhan dan berkarya dengan baik. Demikian juga dalam kerja usaha mereka. Kami berdoa untuk Fani dalam pekerjaannya. Engkau Tuhan selalu menolong dia, sehingga dia sungguh boleh bekerja dengan baik, dan dia juga boleh meraih masa depannya. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan doa-doa kami dalam satu persekutuan jemaat, juga dalam komunitas lainnya,
untuk keberhasilan dan masa depan Fani. Kami berdoa untuk pergaulan, untuk kehidupan sehari-hari dari saudari Fani. Demikian kami ingin berdoa kepadamu Tuhan untuk anak Yusuf dan Lulu dalam keseharian mereka sebagai para anak sekolah, sebagai siswa. Tuhan memberkati mereka dalam studinya, mampukan mereka untuk belajar dengan baik, dan juga dengan belajar itu mereka terlatih, mereka dimampukan untuk hidup sehari-hari dengan baik melalui bantuan pendidikan. Kami mohon ya Allah berkat-Mu bagi orang tua, bagi keluarga, bagi kakak-kakaknya, agar mendampingi Yusuf dan Lulu ini dalam terus meraih kehidupan ke depan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan tidak akan undur dari keluarga ini. Tuhan selalu menolong mereka, memberikan mereka kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, juga berikan kesehatan serta masa depan yang baik. Kami ingin berdoa untuk persekutuan kami. Mohon diberkati Tuhan agar kami selalu mendoakan. Hari ini Paduan Suara Gloria juga boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Kami doakan mereka agar hati mereka, hidup mereka juga menyanyikan pujian, karena Tuhan selalu menolong hidup kami, hidup mereka. Kami serahkan keluarga mereka masing-masing dan sukacita mereka melayani. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, mohon diberkati. Ibu Lina, Herlina yang hari ini menjadi liturgos juga mohon diberkati Tuhan, pelayanannya, sukacitanya melayani dan kehidupannya di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatunya kepadanya. Demikian juga dengan seluruh yang hadir saat ini. Serta bersama-sama kami ingin mendukung dalam doa untuk pemulihan dari Bapak Penatua Gonot yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati dia, pengobatan yang digunakan, juga Tuhan memberkati istri kekasih dalam merawatnya. Dengan begitu pada waktunya dia boleh pulih kembali, dan bersama-sama kami hendak memuji membesarkan nama-Mu di dalam persekutuan dan dalam kehidupan bersama. Terpuji Engkau Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon berkat-Mu dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam berkat Tuhan. Inilah rangkaian doa kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan sambil berdiri kita akan menerima berkat-Nya. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.